Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainiksi dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik semester 6. Di mana saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu manajemen resiko, yang dimana jika saya sebagai pengelola resiko di Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Fahrofidin SE MAK, memberi kesempatan untuk membuat video ini, yang dimana Pondok Pesantren Al-Ma'arif terletak di lokasi Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil. Pesantren ini sudah berdiri selama 4 tahun dan berakreditas B. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan jenjang SMP dan SMA dengan integrasi kurikulum nasional dan keislaman. Al-Ma'arif terus berkembang melalui manajemen keuangan digital, pengawasan profesional, dan evaluasi rutin. Pesantren ini bertekad menjadi lembaga Islam modern yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan teknologi. Di sini Pondok Pesantren Al-Ma'arif mempunyai visi misi. Yang pertama, visi menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam yang mandiri, berkualitas, dan profesional dalam mengamalkan ilmunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bingkai permasalahan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikutnya ada misi. 1. Menyediakan akses pendidikan bimbingan santri dalam kajian keagamaan serta pembinaan santri dalam keberagaman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berwawasan serta berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, mencetak para penghafal Al-Quran yang memahami dan mengamalkannya. Yang keempat, ada menanamkan akidah yang benar sesuai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, ada membentuk para santri yang berakhlak karimah serta menjadi suri tauladan di masyarakat dalam ilmu, amal, dan dakwah berdasarkan ajaran Islam. Baik, di sini ada struktur organisasi yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Baik, di sini ada faktor pendukung, yaitu yang pertama ada dukungan masyarakat, yang dimana adanya kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat sekitar mendukung perkembangan pondok pesantren ini. Yang kedua ada tenaga pengajar yang kompeten, yang dimana guru-guru berkompeten dan berdedikasi tinggi membantu tercapainya kualitas pendidikan yang baik. Yang ketiga ada manajemen keuangan yang terstruktur, sistem keuangan transparan dan terpantau, misalnya dengan aplikasi keuangan dan evaluasi rutin menjadi fondasi yang kuat. Yang keempat, ada pembinaan karakter dan nilai keislaman, fokus pada pembentukan akhlak dan keilmuan menjadi pondok sebagai tempat pendidikan yang holistik. Yang kelima, ada akreditas dan legalitas yang jelas. Status akreditas misalnya akreditas B yang telah pondok pesantren dapatkan, memberikan kepercayaan lebih dari masyarakat pemerintah. Yang keenam, kepemimpinan yang visioner, pemimpinan yayasan dan kepala pondok yang memiliki visi tercepat pembangunan menjadi pondok terus berkembang. Baik, di sini saya akan tampilkan risk assessment yang telah saya buat di sini, yang dimana saya sebagai pengelola resiko. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi resiko. Saya mengidentifikasi bahwa risiko utama berada pada infrastruktur, khususnya terkait kekurangnya ruang kelas atau fasilitas belajar yang layak bagi santri dan guru. Risiko ini dikategorikan sebagai ancaman dengan status risiko tinggi. Yang kedua, analisis akar masalah 5 why. Saya menelusuri penyebab utama dari risiko ini menggunakan metode 5 why dan menemukan akar masalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pembangunan perbaikan dilakukan rutin. Yang kedua, belum ada anggaran khusus pada infrastruktur. Belum ada roadmap jangka panjang pembangunan. Yang keempat, tim perencanaan tidak fokus pada pembangunan standar akreditas. Yang kelima, perencanaan lebih fokus ke kalangan operasional. Yang ketiga, ada evaluasi risiko inherent. Berdasarkan analisis yang saya buat atau saya lihat, yang pertama ada probabilitas terjadi, yaitu 4, cukup sering. Yang kedua, dampak bila terjadi, 5, sangat berdampak. Sehingga tingkat risiko inherent 20, yaitu merah, sangat tinggi. Yang keempat, pengendalian saat ini. Tidak ada pengendalian internal yang sudah ada, monitoring menggunakan pembangunan, usulan
pembutuhan fisik diajukan ke yayasan, fokus pada pembangunan prioritas. Sebenarnya pondok pesantren ini tuh mempunyai penghasilan yang lumayan, termasuk pondok pesantren ini mempunyai kebun yang mereka hasilkan untuk anggaran pesantren, tetapi belum mencukupi dikarenakan kebun itu masih sedikit penghasilannya dan banyak juga pengeluaran yang telah pesantren keluarkan. Dan penghasilan pondok pesantren ini juga dari kantin juga ada, dan juga dari SPP-nya siswa atau santri. Yang baik, kelima saya lanjutkan, yaitu penanganan resiko, risk treatment. Sebagai pengelola resiko, saya akan menerapkan strategi mitigasi resiko dengan langkah konkret. Yang pertama, mempercepat pembangunan ruang kelas. Yang kedua, ajukan anggaran ke yayasan dan donatur. Yang ketiga, fokuskan prioritas pembangunan sesuai standar akreditas. Yang keempat, melibatkan stakeholder yayasan dan tim pembangunan dalam review mingguan. Sebenarnya pondok pesantren itu mau menambah lagi infrastruktur, tetapi karena penghambat biaya yang belum mencukupi, jadi terhambatlah pembangunan ini. Yang dimana saya sudah menanyakan dari pihak sekolah, mereka ingin menambah secepat mungkin, tetapi karena biaya mereka sedikit memperlama pembangunan itu. Baik, keenam ada evaluasi efektivitas. Setelah mitigasi dilakukan, probabilitas risiko menurun menjadi 2, dampak menjadi 3, dan tingkat risiko residual yaitu 6, yaitu kuning, masuk kategori modern. Evaluasi dilakukan melalui cek mingguan perkembangan fisik pembangunan, uji kelayakan ruang berdasarkan standar akreditas B. Yang ketiga, dokumentasi kemajuan untuk transparansi dan laporan ke yayasan. Kesimpulan, saya sebagai pengelola resiko, saya akan fokus pada aksi nyata atau bangunan ruang alokasi anggaran. Kalau yang kedua ada kolaborasi dengan yayasan dengan tim pembangunan. Yang ketiga, monitoring atau progres dan efektivitas mingguan. Tujuan yang agar risiko besar ini dapat diturunkan secara signifikan dan target untuk menjadi sekolah maju dengan akreditas lebih tinggi bisa tercapai. Baik, saya akan menunjukkan risk assessment yang kedua, yaitu atau kode yang kedua. Pengelola resiko, saya akan melakukan identifikasi resiko juga yang pertama, yang dimana saya akan saya mengidentifikasi bahwa resiko ini berasal dari tidak tercatatnya pembayaran santri di sistem keuangan pondok. Meskipun orang tua sudah melakukan pembayaran, ini merupakan ancaman serius yang berdampak langsung pada kepercayaan wali santri dalam pengelolaan keuangan internal pondok pesantren. Jadi yang telah saya dapatkan, yaitu informasi yang telah saya dapatkan, yaitu yang dimana padahal wali santri ini tuh belum membayar, tetapi dia sudah mengaku membayar kepada pindah ke pihak pesantren, yang dimanakan buktinya itu tidak ada dengan wali santri. Pihak pondok pesantren sudah meminta bukti kepada wali, tapi pihak wali tidak bisa memberikan buktinya. Jadi diadakanlah rapat secara umum untuk memberikan penjelasan lebih langsung kepada wali-wali ini ya. Jadi mereka mendapatkanlah solusi yang dimana memang ternyata pihak wali ini belum memberikan pembayaran tersebut. Jadi pihak pesantren lebih ketat untuk memberikan bukti. Jika wali santri sudah membayar, mereka akan memberikan kertas atau buktilah sebagai pembayaran sudah terselesaikan. Baik, yang kedua ada akar masalah juga, yang dimana tidak ada bukti pembayaran yang bisa diverifikasi, kwitansi masih manual, tidak di stempel resmi. Nah, di sini juga pondok pesantren sudah memberikan stempel resmi jika sudah membayar, jadi tidak bisa dipalsukan lagi. Tidak semua staf mengikuti SOP keuangan pondok, manajemen keuangan belum diterima secara penuh, tidak ada sistem pelaporan dan pelatihan berkala untuk bendahara. Dampak resiko konflik dengan wali santri karena dianggap belum membayar, ketidaksesuaian laporan keuangan yang berisiko menimbulkan masalah internal dan eksternal. Kesimpulannya, sebagai pengelola risiko, saya memprioritaskan keamanan administrasi keuangan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan validasi ganda dan pelatihan rutin. Resiko kehilangan data pembayaran dapat ditekankan dan kepercayaan wali santri bisa dipulihkan. Sebenarnya di sini bukan
mungkin antara wali dan pihak pondok pesantren itu kurangnya komunikasi mungkin. Selanjutnya saya akan menampilkan peta metrik pada resiko ini. Di sini sudah ada ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang peta metrik ini, ya, di mana gambar yang di sini menunjukkan metrik resiko inference yang menggambarkan posisi dan tingkat keparahan dari 6 resiko yang telah diidentifikasi pada pondok pesantren Al-Ma'arif sejak kecil. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga ini sangat bermanfaat untuk yang menonton maupun saya sendiri. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi melalui video ini. Saya ucapkan assalamualaikum